bukan setuju atau tidak setuju. Kan undang-undangnya berbunyi begitu. Kan bisa direvisi Pak jika Bapak direvisi tidak untuk undang-undang remisi ini yang tahun 95? Iya, tapi katakanlah begini, ini kan soal perilaku. Jadi harus dong adil orang yang baik dan tidak baik juga. Jadi insentif sebenarnya. Tapi kalau kata Pak Bushra Mukodas, ya kalau kata Pak Bushra Mukodas harusnya sama kayak teroris Pak, kalau tidak usah dikasih remisi. Gimana menurut Bapak? Tentu itu boleh saja, semua orang boleh berpendapat kan. Seperti saya katakan tadi, tidak semua hukuman korupsi. Ada yang keras sekali, ada yang jahat sekali. Sama juga teroris. Ada juga kadang-kadang tidak sengaja. Katakanlah dia tidak tender. Hanya lupa tidak tender. Kayak Pak Bahtiar, tidak tender saja. Apakah dia harus kena 10 tahun? Maksud Bapak Pak Bahtiar Hamzah mantan Mensos ya Pak ya? Iya. Baik. Tidak tender. Tapi poin yang dikemukakan Pak Yusuf Kalla itu benar dalam satu hal adalah memang tidak bisa diberlakukan sama bagi koruptor yang small fish, ikan kecil dengan yang big fish gitu. Ya, kita tidak bisa memperlakukan itu sama, tentu harus berbeda, baik dari segi hukuman dan perlakuan juga. Tetapi yang dimaksudkan oleh pimpinan KPK dan publik pada umumnya adalah koruptor yang big fish, yang betul-betul menjarah, maaf saya menggunakan kata itu, menjarah uang rakyat ya, yang betul-betul menggerus sumber daya publik. Yang itu saya kira harus diberikan satu pesan deterren yang sangat kuat Pak Yusuf Kalla. Pak Kalla dan Kota, itulah yang mati, betul. Ini yang menggelitik kita semua, seperti yang saya tadi katakan, bahwa masyarakat hati nuraninya tergugah atau apa istilahnya. Sakit barangkali. Ini masalah ini bagaimana aksi-aksi kriminal biasa dihukum berat, kemudian kalau kita lihat bagaimana di pengadilan korupsi, ini rata-rata hukumannya itu relatif ringan. Nah, akhirnya untuk buat efek jerah, apakah remisi itu tidak diperlukan lagi untuk para koruptor? Itu yang itulah masalahnya. Bukan remisinya yang masalah, hukumannya yang masalah. Jadi kalau memang dianggap itu merugikan sekali, hukum mati pun silahkan. Hukum seumur hidup setuju. Tapi tetap saja ada insentif yang berkelakuan baik. Supaya dia juga sadar pentingnya itu. Tapi kalau yang katakan Nasruddin, ambil sekian triliun, ya hukuman seumur hidup, semua orang setuju aja. Katakanlah gitu. Bapak kita belum mulai ke pengadilan untuk Nasruddin sebetulnya. Ya, mungkin masih tersangka belum sekiranya, terdakwa. saya katakan sekiranya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kan menurut saya itulah korupsi yang tertinggi dan sejarah koruptor Indonesia kan. Kalau itu benar kan. Begitu banyaknya jumlahnya. Siapa yang koruptor dengan objek 47 triliun? Tidak ada kan, cuma satu orang. Pak Yusuf, baru Nazarudin, silakan Pak Ota. Ya Pak Yusuf mungkin pihak penyidik dalam hal ini polisi, ada KPK, ada kejaksaan, lalu kemudian pihak penuntut tentunya kejaksaan dan KPK, dan pihak pengadilan tidak ada salahnya untuk duduk bersama. Yang intinya adalah bagaimana menimbulkan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Saya kira pesan itu perlu ada. Sekarang ini timbul di masyarakat satu pendapat yang saya kira sudah sangat meluas di tengah masyarakat, bahwa korupsi ini tidak memberikan efek jerah sama sekali hukuman terhadap koruptor. Nah, oleh sebab itu perlu duduk bersama, diperlukan satu sikap bersama, karena ada masalah bukan hanya saja di pemasyarakatan, tapi betul apa tadi dikatakan Pak Yusuf Kalla, itu di pengadilan. Kemudian juga di penuntutan dan penyidikan. Misalnya begini, seringkali aset atau harta yang diduga hasil korupsi itu tidak dilacak dengan baik, tidak dibekukan, sehingga pada saat harus menjalankan putusan pengadilan, misalnya dengan hukuman tambahan uang pengganti, itu sudah tidak ada uang. Karena sudah habis uang yang diduga hasil korupsi itu. Oleh sebab itu menurut saya sejak awal itu harus dibenahi praktek atau sistem yang berlaku. Pak Ota, kalau Bapak katakan dari awal, tapi kemudian kan di ujung nih ada kemudian setelah jadi terpidana soal remisi. Ya. Menurut Bapak perlu tidak ada revisi undang-undang soal remisi ini? Saya dari awal mengatakan perlu. Perlu? Ya, perlu. Jadi begini, kalau misalnya kita memperbaiki kebijakan remisi, terutama terhadap pelaku korupsi, artinya itu mungkin saja kita tidak perlu merubah undang-undang. Artinya kita hanya merubah peraturan pemerintah. Kalau merubah undang-undang ini lama lagi kan. Nah jadi ini saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Patrialis Akbar. Dia akan melakukan
perubahan kalau ada satu tuntutan untuk itu, tetapi didasarkan pada kajian yang betul-betul komprehensif. Baik, dan saya setuju itu. Pak JK, kalau Bapak katakan bahwa berkelakuan baik, mari kita bandingkan penjahat kerah putih dengan pelaku pidana umum, misalnya pembunuhan. Tentu tidak bisa dibandingkan, karena kan kalau koruptor itu kan kelakuannya biasa baik juga sehari-hari sebelum masuk penjara. Artinya penampakan luarnya baik, bisa ngajar bahasa Inggris. Sementara pembunuh mungkin nggak bisa ngajar bahasa Inggris. Jadi rasanya nggak apple to apple untuk membandingkan kedua pelaku yang berbeda ini. Kemudian kalau Bapak katakan mereka berkelakuan baik, bagi publik rasa keadilan lebih tersakiti, Pak. Karena pembunuh mungkin yang dibunuh satu orang, tapi koruptor yang dirugikan banyak masyarakat, Pak. Ribuan, mungkin jutaan orang, Pak, gara-gara tindakan korupsi itu, Pak. Ya itu tergantung perbuatannya. Kalau korupsi yang triliunan pasti beda dengan yang 100 juta. Jadi kan ini efeknya ke sini ada dua hal. Apakah yang kita perhatikan remisinya atau hukumannya? Saya lebih cenderung kepada hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau memang perlu seumur hidup lah. Tapi percuma Pak, remisi potong-potong-potong jadi cuma 10 tahun nanti pas sisanya. Enggak juga, tapi tetap tinggi. Jangan lupa, beda juga hukuman tadi. Kalau seorang katakan yang biasa hidup enak langsung dihukum 5 tahun, apa enak? Enggak ada yang enak sih di penjara itu. Saya kunjungi teman, apa yang enak? Enggak ada yang enak, itu kan. Tapi kita juga di setiap langkah apapun ada keadilannya, ya kan? Jadi supaya ada juga baik kan, kita ini kan hukuman, sistem hukum kan bukan sistem hukum balas dendam kan, tapi satu sistem memperbaiki keadaan. Karena korupsi itu apakah banyak korupsi karena remisi? Saya kira tidak juga. Coba lihat baru saja orang dihukum atau dipenjara karena sogok pejabat. Tidak lama kemudian ada lagi pengusaha nyogok di Transmigrasi, belum apa-apa. Jadi belum dikasih remisi ditiru lagi. Jadi permasalahannya kan sistem juga yang ada keteladanan, ada ketegasan dari atas. Ya, di samping juga tentu sekali lagi jangan bilang saya di remisi, tidak, remisi yang sesuai dengan alasannya. Ya, kalau gitu Pak Kala, apa sih yang harus membuat agar para koruptor itu jerak gitu? Pertama, pertama saya kira pernah ada satu isu bahwa koruptor itu sudah dimiskinkan. Itu kan sebetulnya bahasa populer sebetulnya. Tetapi di balik pesan itu adalah semua harta yang diduga dimiliki dari hasil kejahatan korupsi itu harus betul-betul disita oleh negara. Baik. Jadi itu sebetulnya. Jadi itu yang pertama. Dan ini adalah diperlukan kerja keras dari pihak penyidik. Apakah itu KPK maupun polisi maupun kejaksaan. Nah, pengadilan juga harus sama persepsinya. Bahwa hukuman terhadap korupsi itu harus dilakukan atau dijatuhkan dengan seberat-beratnya. Baik, Pak Otas, kita akan meminta pendapat untuk pertanyaan yang sama kepada Pak Kala soal efek jerah kepada para koruptor. Menurut Bapak harus diapakan ya Pak JK ya? Ya, tentu efek jerah sangat penting. Setuju lah. Ya, saya katakan tadi ya, bukan sekali lagi bukan soal remisi asal remisi, tidak. Tapi selama ada alasan-alasannya benar. Saya kira undang-undang juga tidak salah. Revisi tidak otomatis, saya setuju. Bahwa efek jerah kan bermacam-macam. Jadi efek jerah itu kan tergantung bukan soal revisi, tergantung pembuktiannya. Bagaimana serius penuntut atau penyidik membuktikan bahwa uang rumahnya yang gede itu hasil korupsi. Kalau itu sita saja, tidak ada urusan. Tapi jangan pula dikecil-kecilkan kan. Jadi bukan unsur remisi saja, unsur sejak prosedur awalnya kan. Jadi katakanlah si A memang semua rumahnya gede itu hasil korupsi, ambil aja. Baik. Saya kira kita setuju aja. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kala, terima kasih banyak Pak Mas Ahmad Santosa. Kalau tadi soal dimiskinkan, mudah-mudahan setelah disita, kemudian yang sitaannya nggak dikorupsi. Jangan sampai harus lebih berat lagi pelakunya. Harus lebih berat. Orang yang mengkorupsi, sitaan para koruptor harus lebih berat hukumannya. Itu adalah perbincangan kita soal remisi koruptor ya, Div ya. Dan kita akan kembali saat lagi dengan kabar-kabar penting lainnya. Tetaplah bersama Kabar Petang.